Aduh, shalom teman-teman. Grogi nih. Malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan nih. Topik malam ini akan saya bahas dan akan kita pelajari sama-sama adalah tentang berjalan bersama Tuhan. Sebentar ya. Di saat sekarang ini kita pasti tahu gimana pandemi COVID menggoncang dan membawa dampak ke semua aspek kehidupan kita. Bahkan seluruh dunia. Pandemi COVID ini membuat banyak negara, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun berada dalam masa-masa sulit. Ekonomi tergoncang, pengangguran meningkat. Bahkan setiap hari kita bisa melihat, membaca, mendengar berita, ada kerabat, teman, sahabat, saudara, keluarga, bahkan anak-anak Tuhan yang dipanggil akibat dari corona ini. Tapi justru di masa-masa sulit ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap mengingat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 31 ayat 8, di mana firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Berjalan bersama Tuhan memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan terkadang jalan Tuhan bukan jalan kita. Saya sendiri bahkan suka merasa nih, kalau jalan Tuhan itu nggak sesuai banget ya dengan jalan saya. Saya suka ngerasa, Tuhan nggak asik nih. Saya maunya tuh jalannya seperti ini. Mau mengatur-ngatur Tuhan. Jadi seakan-akan saya yang Tuhannya, Tuhan yang manusianya gitu. Tapi seiring dengan waktu dan semakin bertambahnya dewasa, seiring dengan proses-proses kehidupan, saya belajar di mana untuk berjalan bersama Tuhan itu prosesnya nggak gampang, prosesnya susah. Tapi saya belajar untuk pasrah dan taat ikut jalannya. Nah, malam ini saya akan bahas bagaimana caranya sih untuk taat berjalan bersama Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Ada 5 poin yang akan saya bahas mengenai hal ini. Yang pertama adalah hidup yang harus sesuai dengan firman-Nya. Di sini tuh saya juga belajar bagaimana sih hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah dengan belajar mengenal hati Bapa. Kita mengenal hati Tuhan, apa sih yang Tuhan mau melalui setiap permasalahan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita gitu. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu dengan cara berdoa, doa pribadi, maupun doa bersama teman-teman, doa bersama keluarga, saat teduh, membaca firman Tuhan, praise and worship, persekutuan doa seperti ini, dan kebaktian-kebaktian gereja. Jadi kita tahu apa yang Tuhan izinkan kita dalam setiap permasalahan itu, apa yang Tuhan mau gitu. Kita belajar hati Bapa itu apa dalam setiap pergumulan itu. Poin yang kedua adalah beriman. Masuk dalam tahap ini sih saya juga masih sering ya diproses gitu, bagaimana iman yang benar di mata Tuhan, iman yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Masih susah dipraktekin, apalagi kalau kondisinya seperti kepepet, di mana orang-orang bilang fokus dong lihat Tuhan, jangan lihat masalahnya, Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Tapi kan kita masih manusia biasa juga ya, yang lebih suka tuh melihat kenyataan di depan mata dibandingkan belajar percaya sama Tuhan. Dan seringnya nih, iman saya itu baru muncul setelah kondisinya tuh benar-benar kepepet. Benar-benar udah dipentokin sana-sini, kepepet, nggak ada jalan keluar, baru di situ belajar tuh. Berserah, pasrah. Nah, biasanya pada saat kita berserah dan pasrah, itu Tuhan pasti ada aja buka jalannya gitu. Kita bisa lihat perkara-perkara ajaib. Nah, di situ baru kita, oh ternyata Tuhan maunya ini. Bahwa Tuhan tuh maunya iman yang benar adalah iman yang kita menyerahkan segala sesuatu, segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala permasalahan kita. Ada yang menjadi bagian kita dan ada yang menjadi bagian Tuhan. Poin yang ketiga adalah berdoa. Berdoa ini umum lah ya, gitu. Semua orang pasti akan lakukan itu setiap hari. Karena berdoa tuh napas hidup orang percaya. Dalam berdoa kita juga harus belajar untuk doa yang bagaimana sih yang dikehendaki Tuhan. Doa yang dikehendaki Tuhan itu adalah doa yang berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, pada apa yang maunya Tuhan. Percaya walaupun belum ada jawabannya. Push. Kita harus pray until something happen. Kalau belum terjadi juga, ya terus berdoa sampai doa itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kadang-kadang, tapi kita juga harus belajar menerima bahwa ternyata apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi percayalah bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Poin yang keempat adalah berserah. Berserah kepada Tuhan itu artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup. Percaya, benar-benar totally percaya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya sering nih ditempatkan di posisi berserah, pasrah gitu lah. Udahlah, terserah Tuhan aja lah, suka-sukamu lah Tuhan mau ngapain gitu, aku ikut aja. Berserah pada Tuhan tuh percaya, pasti itu yang terbaik yang Tuhan kasih, sesuai dengan firman-Nya dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Namun satu hal yang kita harus percaya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan memberikan kekuatan, memampukan kita untuk melewati setiap badai kehidupan. Poin yang terakhir nih, yang saya akan bahas dalam mengikuti Tuhan adalah belajar untuk setia. Setia itu apa sih? Setia itu adalah tetap dan teguh hati. Tentang Mute Ike, suaranya bisa di unmute. Ke mute. Di unmute. Poin yang kelima. Nah, setia ya. Setia itu artinya adalah tetap dan teguh hati. Nah, kita bisa belajar di dalam kesetiaan dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18 tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka nggak ini dengan keadaan apapun. Apabila Tuhan menolong saya, tapi mereka tetap percaya walaupun Tuhan tidak menolong, mereka yakin dan tetap percaya kepada Tuhan. Di masa-masa sukar hari ini, mari kita sama-sama untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai waktu kita di dunia selesai. Demikianlah firman Tuhan malam ini yang bisa saya bagikan. Nggak banyak ya. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Menutup firman Tuhan malam ini, saya akan putarkan sebuah animasi tentang berjalan bersama Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita sore hari ini bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bersukacitalah karena umat yang dikasihi Tuhan selalu disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari bersukacita, lebih lagi katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Satu kali lagi katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam
suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kami bersukacita kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu tinggi sebab jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sorak-sorai bagi Dia. Silakan Ike boleh tutup dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu, terima kasih Engkau telah mengizinkan hamba-Mu untuk menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan ini. Hamba-Mu sudah selesai ya Tuhan untuk berfirman, kiranya sekarang ya Tuhan Engkau yang mau masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tetap dapat berjalan dalam tuntunan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Thank you banget buat Sister Ike yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pastinya kita semua diberkati.